Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami si keren Sistem Informasi Kota Kaler Edukasi Online. Ya, sahabat si keren, apa kabar nih guys? Pada hari ini ketemu lagi dengan kami, saya Taufik. Di sini alhamdulillah nih udah ada narasumber kita yaitu Ibu Reni. Ya, Ibu Reni akan menjelaskan tentang gizi seimbang. Ya, beliau merupakan salah satu petugas gizi di Puskesmas Kota Kaler. Ya, oke langsung aja guys. Kita membahas tentang gizi seimbang. Nah, ini Teren ini sama siapa nih? Sama bonekanya namanya siapa nih? Siapa ini perkenalan dulu ya? Ya. Namanya siapa ya? Ini teh boleh sama teman-teman si keren ya dikasih nama bebas, boleh siapapun. Jadi ini nanti kita cerita awal mulanya kenapa si anak harus ada di sini gitu ya, Pak Opik ya. Oke, kita namakan aja si Siapa? Ninu ya. Boleh. Ninu. Jadi ini perempuan apa laki-laki ya? Kok saya jadi bingung. Kelihatannya nih perempuan aja lah. Oh ya udah. Oke, Mbak kita Ninu. sepakati ya, Ya. si Ninu. Oke. Oke guys, kita pada hari ini akan membahas tentang si Ninu ini bagaimana sih ya kaitan dengan gizi seimbang. Akan tetapi Teh Leni di sini kita sering kali dulu mendengar ya tentang istilah 4 sehat 5 sempurna. Betul. Ya. Nah sekarang kok jadi berubah atau misalkan beda istilah atau beda pengertian, mohon dijelaskan bagaimana sih itu gitu, kaitannya dengan gizi seimbang, ceritanya bagaimana? Iya. Jadi dulu itu sebenarnya ada istilah 4 sehat 5 sempurna ya Pak ya. Jadi 4 sehat 5 sempurna ini sebenarnya dari pihak Kemenkes Indonesia itu ngarahnya dari Amerika. Jadi di Amerika itu awal mulanya tahun 1940 sekian emang ada istilahnya, jadi udah diterjemahkan ke Indonesia, bahasa Indonesia, jadi 4 sehat 5 sempurna. Jadi benar-benar dipatok. 1 apa, 2 apa gitu kan, seperti nomor 1 apa, kita kan harus makan apa, karbohidrat gitu kan. Yang kedua protein, sayur, buah. Nah yang kelima apa? Pak Opik mungkin tahu? Nah yang kelima 5 sempurna. Ada istilahnya 4 sehat 5 sempurna. Jangan-jangan 4 sehat 5 sebeh nih. Jadi 5-nya yang penting harus sebeh ya. Nah, gitu. Jadi yang kelima itu kita pernah istilah dengarnya apa? Susu ya. Oke, Jadi susu ya. masyarakat itu kalau enggak minum susu ya dia enggak sempurna gitu. Dulu gitu. Jadi setelah banyak penelitian sebenarnya kan susu itu kategorinya lemak ya. Dia masuknya kategori lemak. Sementara lemak itu adalah salah satu dari 4 makronutrien, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Jadi sebenarnya tidak mengharuskan ada susu. Istilahnya diganti jadi 10 pedoman gizi seimbang gitu. Sekarang udah nggak zaman pokoknya. 4 sehat 5 sempurna udah nggak ini aja. Ya, udah nggak zaman. Berarti seluruh masyarakat ya, masyarakat yang ada di Kabupaten Sumedang sekarang kita 4 sehat 5 sempurna ya. Barusan kita simpulkan menurut Teh Reni dan ini sudah ada penelitiannya ya. Betul. Penelitiannya sudah jelas, jadi 4 sehat 5 sempurna diganti ya, sama si keren diganti dengan gizi seimbang. Betul. Nah, oke, Teh Reni dikarenakan nih udah ada perubahan, ada perubahan antara 4 sehat 5 sempurna. Mungkin masyarakat perlu tahu sih. Jadi masyarakat tidak bikin penasaran ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan 4 sehat 5 sempurna itu ya? Tadi kan kita udah dibahas ya sebagian 4 sehat 5 sempurna apa. Jadi berarti kan itu udah melekat di pemikiran masyarakat ya. Kita beralih sekarang pengertian gizi seimbang. Nah, yang pertama adalah gizi seimbangnya itu apa ya? Kemudian yang keduanya bagaimana sih indikatornya? Ya, 10 indikator. Silakan. Iya, siap. Jadi Kementerian Kesehatan itu jadi nanti ada peraturan menterinya itu nomor 41. Nomor 41 tentang pedoman gizi seimbang. Jadi yang namanya gizi seimbang itu seperti ini. Apa yang kita konsumsi sesuai dengan kebutuhan nutrisi orang beda-beda. Bayi beda usianya. Ya dari mulai usia 0 sampai berapa harus berapa kalori. Usia remaja, usia anak balita, usia lansia, lanjut usia itu beda-beda tiap kebutuhannya. Jadi tidak bisa disamakan. Jadi yang namanya gizi seimbang itu kebutuhan nutrisinya berapa kalori yang masuk ke tubuh manusianya itu harus
sejumlah kalori itu. Jadi untuk perhitungan kebutuhan kalori juga kan beda-beda ya, tiap individu beda-beda. Jadi nanti kalau misalnya sudah ketemu nih kebutuhan kalorinya berapa, otomatis kebutuhan gizi yang harus dia konsumsi sesuai. Dan yang dikeluarkan pun harus sesuai. Jadi kalau misalnya kayak timbangan gitu loh, jadi kayak timbangan ya, kalau misalnya asupannya sedikit tapi ternyata kebutuhannya banyak, berarti tidak seimbang. Oke. Gitu. Jadi harus mengenai kalori ya, mengenai kalori berarti disesuaikan dengan kebutuhannya. masing-masing. Oke, itu dilihatnya dari apa? Apakah ada di tinggi badan atau berat badan? Cara perhitungannya mungkin masyarakat yang tahu. Oke. Jadi kebutuhan nutrisi itu kalau untuk angka kecukupan gizinya itu ada. Di peraturannya ada, itu kita bisa lihat. Jadi kalau misalnya sekarang kan udah zamannya digital ya. Jadi maksudnya kita gampang pengen pengen tahu googling gitu. Tapi kalau misalnya khusus perhitungan kebutuhan nutrisinya sebenarnya faktornya emang ada berat badan, betul. Ada tinggi badan, ada usia, sama ada aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik kalau kita pengen tahu realnya kebutuhan nutrisi kita berapa, itu kita harus perhitungkan. Beda dong kebutuhan nutrisi atlet sama kebutuhan nutrisi misalnya ibu rumah tangga misalnya gitu. Jadi kan aktivitas fisik itu mempengaruhi ya. Kalau misalnya kayak atlet dia otomatis kebutuhan nutrisinya lebih banyak karena emang kalori yang dikeluarkannya melalui keringat itu lebih banyak lagi, lebih double lagi daripada misalnya kayak ibu rumah tangga, anak sekolah, itu harus diperhitungkan. Jadi kalau misalnya untuk perhitungannya sendiri sebenarnya kalau untuk kebutuhan nutrisi itu memang ada rumusnya, tapi biasanya untuk masyarakat kan nggak mungkin ya kalau misalnya kita harus sengaja hitung. Maksudnya kan jadi tidak mempermudah. Tapi kalau misalnya untuk kebutuhan orang sakit itu memang ada perhitungannya. Tapi gimana caranya kita tahu kebutuhan nutrisi itu? Kita pakai angka kecukupan gizi. Gampang sih, bisa di googling ya, angka kecukupan gizi beda-beda tiap individu, tiap usia beda-beda. Berarti untuk gizi seimbang ya fokusnya adalah untuk angka kecukupan gizi. Betul. Ya, yang menjadi daya ukur. Oke. Angka kecukupan gizi. Angka kecukupan gizi, Ya, betul. Oke, Teh Reni ya, mungkin ini masyarakat semua ya, khususnya wilayah kerja Puskesmas Kota Kaler, Sumedang ya, pengen tahu sih bagaimana 10 indikator gizi seimbang. Betul. Jadi pedoman gizi seimbang itu sudah dikemas dengan baik ya oleh Kementerian Kesehatan. Itu ada 10 indikator pedoman gizi seimbang. Jadi yang pertama itu karena kita negara ini ya, jadi harus selalu bersyukur, indikator yang pertama. Karena kita istilahnya dari tumbuhan bisa jadi makanan. Ya kan, kita ketemu maksudnya bahan pangan lokal di kita tuh kan banyak banget. Jadi istilahnya semuanya hampir bisa dikategorikan bisa dimakan ya, bisa dikonsumsi. Jadi yang pertama udah pasti kita harus mensyukuri. Jadi indikator yang pertama itu kita harus mensyukuri apapun yang dikasih dari Yang Maha Kuasa ya, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua cukup makan sayur dan buah. Sayur dan buah itu vitamin dan mineral ya, nilai gizinya. Jadi sayur dan buah itu memang penting untuk keseimbangan tubuh manusia itu sendiri ya. Jadi kalau zaman dulu itu katanya makan buah harus belum makan. Kalau makan buah harusnya sesudah makan apa sebelum makan sih? Coba. Nah, itu nih. Jadi coba. Ada kebanyakan berpendapat ya. Kebanyakan di kita ya setelah makan ya. Makan buah-buahan, konsumsi buah-buahan setelah makan. Itu berpengaruh gak yang efektif dan efisiennya setelah atau sebelum? Harusnya itu belum. Sebelum ya. Kenapa sebelum? Jadi ini kita ngobrolinnya untuk yang sehat mungkin ya. Jadi individu ini tidak punya komplikasi penyakit. Jadi misalnya dia sehat, tidak ada keluhan apa-apa, emang konsumsi buah itu harusnya sebelum makan. Kenapa? Untuk mencegah tidak terlalu banyak asupan karbohidrat. Jadi buah itu nilai gizinya bukan kayak cuman vitamin, mineral, serat, tapi justru karbohidratnya juga ada dari manis glukosanya itu ya. Jadi itu karbohidrat. Jadi kita nggak terlalu banyak konsumsi karbohidrat untuk kedepannya, untuk makan berikutnya. Karena kalau misalnya terlalu banyak karbohidrat juga untuk penyakit-penyakit tidak menular seperti kayak diabetes, ya itu juga jantung, koroner yang kayak gitu juga bisa karena penumpukan terlalu banyak karbohidrat. Tapi sekarang kita di masyarakat yang paling banyak itu DM ya. DM tipe 2 ya. Kalau untuk DM tipe 1 atau misalnya DM untuk yang
hamil itu sih beda lagi. Tapi untuk DM tipe 2 itu emang penelitiannya lebih banyak ya. Jadi kalau misalnya dia punya sakit mah, kalau di kita mah ya disebutnya ya, kayak penyakit lambung itu ya. Jadi gastritis itu tidak diperbolehkan konsumsi buah sebelum makan. Karena apa? Nanti takutnya asam lambungnya naik. Betul. Gitu. Jadi dipilih-pilih nih, kalau misalnya kita sehat, tidak punya keluhan apa-apa, ya oke, konsumsi buahnya sebelum makan. Tapi kalau misalnya punya riwayat lambung, jangan ini lah ya, cari aman aja. Jadi konsumsi buahnya setelah makan gitu. Gitu ya. Siap. Itu nomor 2 ya tadi ya? Ya, nomor nomor 2. Oke. Yang ketiga itu lauk pauk. Lauk pauk itu protein ya. Proteinnya protein hewani, protein nabati. Banyak sih itu dari mulai daging-dagingan. Jadi kita tetap harus konsumsi protein, dan emang bagus untuk kayak kalau untuk ibu hamil nih, persiapan untuk melahirkan. Butuh zat besi yang tinggi, jadi emang harus banyak protein. Kemudian aneka ragam makanan pokok. Kalau di kita kalau nggak makan nasi nggak makan ya Pak ya, gitu nggak sih? Ya, betul. Ya jadi untuk karbohidrat itu kan banyak ragamnya ya. Sebenarnya bukan dari nasi aja, jadi kayak roti, dari tepung-tepungan, umbi-umbian, itu juga udah karbohidrat. Kalau misalnya sarapan pagi nih, kalau di kita pagi-pagi enaknya kalau misalnya kayak habis jogging gitu surabi ya Pak ya. Surabi dari apa Pak itu? Tepung ya? Tepung sama apa? Kelapa ya. Kelapa ya. Jadi sebenarnya dari tepungnya aja itu udah karbohidrat. Karena udah sarapan belum, tapi tadi udah nyurabi, udah nyurabi 2. Jadi sebenarnya itu asupan karbohidratnya sudah mencukupi. Jadi nanti ketemu karbohidrat lagi pas makan siang, gitu. Atau sarapan bubur ayam, sarapan kupat misalnya. Itu kan sebenarnya udah karbohidrat ya, nggak harus makan nasi juga. Jadi harus beraneka ragaman asupan karbohidrat. Itu yang keempat. Terus kalau untuk yang kelima itu kita membatasi konsumsi manis, asin. Nah itu harus dibatasi. Karena untuk penyakit di dalam luar juga seperti hipertensi, jantung, itu kan berawal dari sana ya. Kayak yang manis juga itu nanti untuk diabetes sama kayak yang tadi ya. Jadi harus dibatasi. Kalau untuk penggunaan gula pasir itu untuk 1 hari sebenarnya nggak boleh lebih dari 2 sendok makan sebenarnya ya. Jadi 1 sendok makannya itu kisaran 13 gram aja udah berapa kalori. Kalau misalnya balik nanya nih untuk para pria, kalau ngopi nih misalnya, itu kan kalau misalnya ngopi gulanya aja udah berapa gram ya gitu. Bapak ngopi? Kebetulan sekarang saya enggak. Alhamdulillah. Dulu saya suka ngopi juga gitu. Tapi kan kita enggak ditakar berapa sih gitu. Enggak ditakar, iya. Karena emang kalau untuk sehari itu emang sebenarnya kalau udah satu sendok aja udah 13 gram, berarti kalau udah 2 sendok udah 26 gram gula. Ya, jadi belum nanti kalau misalnya capek habis apa minuman instan gitu kan. Apalagi itu kan ada cemilannya kayak nah gitu ya. betul, jadi emang gula itu bukan dari gula aja, tapi kayak dari minuman manis atau misalnya dari makanan yang tinggi karbohidrat juga kan kalau dipecah jadi glukosa ya. Jadi maksudnya masih tetap makanan manis. Atau generasi apa ya, kalau sekarang generasi micin. Nah jadi MSG itu jangan terlalu dibanyak konsumsi, makanan instan, minuman instan juga harus dibatasi ya. Terus apa nomor berapa nih sekarang? Yang ke-6 ya? Yang ke-6 ya, oke. Yang ke-6 itu nah ini sarapan. Jadi sarapan itu penting untuk generasi muda, untuk anak-anak remaja itu meningkatkan konsentrasi ya. Jadi kalau misalnya nggak sarapan, takutnya nanti pas dimakan siang, takutnya double. Takutnya lebih banyak atau nanti makannya bukan di jam makan. Kalau jam makan itu kan ada 3, makan pagi, makan siang, sama makan sore. Takutnya kalau nggak sarapan, nanti di jam 10 itu ada asupan karbohidrat yang berlebih atau asupan glukosa yang berlebih. Jadi nanti efeknya ke jam-jam berikutnya, pemecahannya beda jam, metabolismenya juga jadi nanti beda. Ya, jadi sarapan itu kenapa penting? Jadi di antara jam 6 pagi sampai jam 7 pagi. Ya, sekitar jam segituan. Oke, nomor berapa nih? Nomor 7, minum air putih. Minum air putih kita berapa nih harus? Orang-orang mah taunya 8 gelas ya. Orang taunya 8 gelas, tapi sebenarnya tidak harus 8 gelas. Kenapa? Karena sesuaikan dengan aktivitas. Kalau misalnya aktivitasnya mengeluarkan keringat banyak, otomatis minumnya nggak boleh 8 gelas, harus lebih. Ya, jadi kita nggak boleh sampai dehidrasi. Kalau misalnya keringat keluar banyak, otomatis asupan cairan penggantinya juga harus banyak. Apalagi kalau untuk pasien-pasien yang mengalami kayak diare, kayak gitu, muntah-muntah, takutnya dehidrasi kan. Jadi cairan tidak harus 8 gelas, tapi mungkin 8 gelas itu kita bisa
kategorikan minimal mungkin ya. Minimalnya 8 gelas tapi disesuaikan lagi sama kegiatan sehari-harinya. Kayak gitu ya. Iya. Kemudian apa nih? Label. Label makanan. Biasanya kita kalau beli makanan suka lihat apanya sih Pak kalau di belakang itu? Biasanya kalau lihat makanan expirednya ya. Iya, tanggal kadaluarsa ya. Tanggal keluar. Tapi kita suka mengabaikan ada yang kotak Komposisi kecil. ya? Betul. Nah, Komposisi. Biasanya di sana kita bisa lihat dalam satu kemasan itu total energinya berapa kalori. Nah, kalau misalnya kita tadi balik lagi ke tadi, kalau misalnya kita udah googling nih, kita berapa nih yang kecukupan gizinya misalnya. Dengan lihat label makanan aja. Misalnya dari si makanan yang cemilan itu udah berapa kalori, berarti kita sisa berapa kalori lagi. Jadi yang namanya tadi gizi seimbang. Jadi nggak boleh melebihi, harus seimbang. Kalau kebutuhan nutrisinya berapa kalori, otomatis yang masuk juga harus sekian kalori. Jadi kita bisa lihat gulanya juga karena tadi kan balik lagi harus dibatasi kan asupan gula. Nanti kalau misalnya di minuman kemasan atau di makanan kemasan kita bisa lihat kadar glukosanya berapa gram. Nah gitu ya. Lanjut mungkin ya yang ke-9 ya. Oke, 9. 9 ini mah biasanya kayak PHBS gitu ya. Jadi cuci tangan kan udah biasa ya. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dengan jumlah 6 langkah ya. 6 langkah cuci tangan pakai sabun untuk menghindari pertumbuhan bakteri, kuman. Jadi bisa sebelum makan, setelah makan, sebelum ke kamar mandi, setelah ke kamar mandi kita harus cuci tangan. Dan yang terakhir mungkin olahraga sih, aktivitas fisik ya. Jadi jaga kesehatan jasmani, jaga kesehatan rohani juga. Itu sih kalau untuk 10 pedoman gizi seimbang itu. Jadi udah jangan fokusnya ke 4 sehat 5 sempurna, makan tuh harus ini, tapi kita ada di 10 pedoman gizi seimbang. Itu aja sih yang harus diterapkan gitu ya untuk masyarakat di luar sana ya. Gitu mungkin Pak. Oke, seluruh masyarakat yang ada di Puskesmas Kota Kaler ya, pada khususnya menarik sekali nih guys ya. Jadi teman-teman semua sahabat si keren, jadi kan tadi udah kita simpulkan secara bersama-sama. Jadi untuk 4 sehat 5 sempurna diganti dengan gizi seimbang. Betul. Ya, kemudian ada 10 indikator untuk gizi seimbang ini. Yep. Oke Teh Reni, kita simpulkan. Bagaimana sih menurut Teh Reni agar kita bisa menerapkan konsep gizi seimbang? Jadi mungkin sebenarnya poinnya cuma satu ya. Yang penting kita bisa menyeimbangi sesuai dengan kegiatan kita sehari-hari dan kita tidak mikirnya ke yang penting kenyang. Itu sih yang harus digarisbawahi itu ya. Jangan yang penting kenyang, tapi apa yang bikin kenyang itu harus bikin badan sehat gitu. Ya, jadi bukan hanya asal kenyang, tapi kita kategorinya di garis bawahnya itu sehat. Jadi balik lagi ke yang tadi, sehat itu apa aja kan? Udah dijelasin di 10 indikator yang itu ya, yang pedoman gizi seimbang itu. Jadi jangan yang penting kenyang, tapi yang penting sehat. Gitu ya. Oke, luar biasa sekali nih guys ya. Jadi kesimpulannya teman-teman semua tadi dikatakan oleh Reni sebagai petugas gizi yang ada di Puskesmas Kota Kaler, jangan merasa kita yang penting kenyang gitu ya. Jadi terus disuplai karbohidrat. Ada kalanya seperti misalkan kita makan nasi sama mie. Betul. Ya. Nah Berarti itu karbo dan karbo double. gitu Iya, ya. betul. Itu double. Nanti dipecahnya susah loh itu Pak. Nah itu ya. Jadi teman-teman Iya. semua sahabat si keren, jadi silahkan nanti kita terapkan konsep 10 gizi seimbangnya, lebih disignifikankan lagi, lebih ditekankan lagi. Mohon partisipasi dan dukungannya seluruh masyarakat dan teman-teman kesehatan ya, terutama kita mempunyai ujung tombak ya. Ujung tombak kita adalah kader kesehatan betul. kader posyandu. Nah, nanti kita edukasikan bersama seluruh petugas yang ada di Puskesmas ya, petugas promosi kesehatan ya, petugas counseling ya, maupun gizi sendiri sebagai leadernya di sini ya. Oke, teman-teman semua, sahabat si keren, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Alhamdulillah kegiatan untuk konseling atau misalkan memberikan informasi tentang si keren ya telah kita lampaui secara bersama-sama. Ini nggak disapa nih si Nino gimana nih ya? Ini si Nino nanti di belakang layar ya Nino-Ninonya ya. Oke, mungkin itu Teh Reni ada tambahan nggak?
cukup mungkin ya, yang penting tetap yang tadi sih yang harus digarisbawahi. Yang penting sehat. Yang penting sehat itu apa indikatornya? Balik lagi ya, jangan lupa sering diputar. Kalau misalnya ada yang lupa 10 indikator itu apa, tinggal lihat aja di podcastnya. Si Keren ya, kata Kaler ya. Ya, jangan lupa ya teman-teman semua sahabat Si Keren untuk like and subscribe ya. Sip. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.